Halo pemirsa Media Indonesia, kembali lagi di podcast Kartu Kuning. Kita di sini kedatangan dua narasumber yang sudah sangat expert di bidangnya. Ada Bung Irfan sama Bung Nadif. Ya, kita apresiasi untuk keduanya sudah hadir di sini. Cristiano Ronaldo kembali membuktikan dia belum habis di Piala Dunia ini dengan mencetak 2 gol dengan membantai Uzbekistan 5-0 di grup K. Bagaimana melihat impresi Ronaldo setelah mendapat kritikan dari berbagai pihak? Ya sebelumnya apresiasi dulu ya, kan di laga pertama itu lawan Kongo ya, dia paceklik gol. Tapi tadi pertandingan lawan Uzbekistan dia bikin 2 gol, sekaligus menandai sebagai pemain yang mencetak gol di 6 Piala Dunia berbeda, kan gitu. Nah tapi ada tapinya nih, maksudnya kan lawannya juga Uzbekistan gitu ya. Rankingnya di FIFA itu 50 besar gitu. Justru kalau misalnya Ronaldo nggak cetak gol berarti ada apa-apa gitu. Kalau dia cetak gol ya udah seharusnya kan tugasnya striker kan gitu, cetak gol gitu. Itu sih tapinya seperti itu karena lawannya itu belum bisa kita jadikan parameter kalau menurut saya gitu ya. Sorry nih buat fansnya Portugal, terutama fansnya Ronaldo nih. Menurut saya belum bisa dijadikan parameter kecuali besok nih nanti di pertandingan ketiga Kolombia. Saat lawan Kolombia. Di situ kita bisa lihat nih apakah ketajamannya Ronaldo ini benar-benar sudah kembali lagi gitu. Kolombia itu Peringkat FIFA 12 ya. ya lumayan dia, apalagi kan tadi dia habis mengalahkan Kongo ya. Nah dia menang tuh, sekarang Naik jadi peringkatnya ya dari 15 ke 11 atau 12 ya. iya, dan sekarang jadi pemuncak klasemen di grupnya Portugal ini. Kalau menurut saya sih itu ya, kalau kita ingin bilang Ronaldo sudah pulih ketajamannya di pertandingan ketiga gitu. Mungkin Nadif melihat golnya Ronaldo, 2 gol yang dicetak, bagaimana rekan-rekannya sudah menemukan ritme ya. Sebenarnya Ronaldo emang masih jadi striker yang ditakuti sih. Bahkan kalau semalam dilihat nonton gitu ya, itu udah harusnya hat-trick berkali-kali tuh, bahkan lebih dari 4 gol mungkin. 7 ya. Iya kan, karena secara insting dia memang masih punya ketajaman. Kalau fisik mungkin udah nggak bisa mengikuti ya, walaupun dia punya work ethic yang cukup bagus untuk selalu menjaga stamina, tapi namanya umur udah 40 tahun mungkin 41 ya? 41. yang 41 tahun ini, tapi mungkin badannya udah nggak bisa ngikutin apa kata otak gitu. Kalau kata Zlatan kemarin sempat komentar gitu. Tapi ya masih bagus dia. Uzbek di sisi lain itu salah satu tim yang sangat solid ya, terutama di lini belakang gitu. Pemain yang berada di liga-liga bagus ya, seperti Kusanov ada di Liga Inggris ya. Ya semalam Kusanov juga nempel ketat si Ronaldo gitu. Jadi ya memang dia masih bagus, masih layak, dan kita beruntung masih bisa lihat orang kayak Ronaldo. Dan kemarin yang pas imbang itu emang unlucky aja sih. Beberapa kali peluang Belum segala panas macam. ya. Dia belum panas, mesinnya masih belum ini ya. panas, dan ini juga masih musim gugur gitu. Kita sering lihat dia menciptakan keajaiban gitu. Apalagi waktu itu sempat di Euro tahun berapa. Ya masih layak lah, masih dia sesumbar dia I'm back. Iya, Dia ngomong benar-benar ya pas cetak gol I'm back. dia emang sepertinya udah mulai kembali, udah Dia memberi mendapatkan. sinyal nih kepada siapa? Mungkin Bang Irfan bisa, dia mungkin memberi sinyal kepada Messi atau kepada 2 bomber yang sedang naik daun sekarang itu, Haaland dan Mbappe. Kalau kita bilang beri sinyal ke Messi ini seolah-olah panggung ini masih panggung mereka berdua nih ya. Piala Dunia 2026 ini masih panggungnya Messi dan Ronaldo. Padahal harusnya nih udah panggungnya pemain-pemain muda kayak Mbappe sama Haaland gitu. Itu kalau kita ngomong seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih dia ngomong I'm back itu kepada para pengkritiknya gitu ya. Yang selama ini
meragukan kemampuan dia. Kalau nggak salah 10 pertandingan sebelumnya dia nggak mencetak gol ya, kalau nggak Iya, salah ya. iya, di Liga, ya di Piala Dunia dan Euro ya. 10 pertandingan terakhir dia. Jadi itu sinyalemen kepada para pengkritiknya sekaligus juga penyemangat buat para pendukungnya dia supaya ya mungkin selama ini kalau kita nonton di media sosial itu kan, kalau kita lihat di media sosial tuh ketika dia nggak bisa mencetak gol di laga perdana itu kan meme-nya itu banyak tuh yang bermunculan tuh. Messi 3 gol, Mbappe sekian gol, Cristiano Ronaldo kan kayak gitu ya. Mungkin ini juga buat penyemangat gitu buat para supporter, kalian tuh nggak usah takut dibully, gue tuh udah muncul lah, jangan takut, udah percayalah sama gue. Kira-kira mungkin seperti itu buat menyemangati para pendukung sekaligus supporternya Ronaldo yang selama ini dibully di media sosial gitu. Gue udah kembali nih. Kira-kira gitu sih menurut saya gitu. Mungkin dengan Ronaldo mencetak 2 gol, bagaimana suasana ruang ganti pemain Portugal sendiri saat ini? Sebelumnya kan sempat diterpa kabar nggak sedap ya, kalau ruang ganti João Neves ya. gara-gara kemarin imbang yang laga pertama itu dan Ronaldo dikritik karena nggak ngasih kontribusi atau segala macam. Tapi menurutku ini kalau misalkan dibandingkan dengan Messi beda karakter gitu ya. Mungkin orang masih mengcompare Messi Ronaldo gitu, makanya dibandingin si Messi udah ngegol segini, Ronaldo belum gitu. Tapi mereka lupa kalau dua orang ini tuh karakternya beda jauh gitu. Sangat beda jauh, dan ditambah lagi sama komentar Conceição yang ngomong kalau Ronaldo itu di tim tuh sama aja dengan pemain-pemain lain gitu. Terus mungkin ada beberapa orang yang nafsirin bahwa Ronaldo udah nggak dianggap sebagai pemain inti atau mega bintang lah. Tapi di sisi lain juga itu harusnya bagus karena berarti iklimnya tuh bener gitu, nggak ada pemain spesial, nggak ada yang diistimewakan gitu. Kita semua tim ya membawa beban Portugal gitu. Dan itu beda banget sama Messi karakternya. Kalau Messi kan Argentina aja keluar tunnel, keluar lorong aja harus Messi yang paling depan. Harus gitu, menunggu Messi ya. Treatmentnya emang si Messi emang sangat dispesialkan gitu. Kalau mungkin kalau di timnas Portugal tuh ya semuanya rata gitu, nggak ada yang spesial, nggak ada yang apa. Semua peluang juga kalau bisa gol nyetak gol. Semalam juga gitu kan. Beberapa kali Ronaldo udah di posisi kosong, tapi tetap kayak gol terakhir yang Leao itu sebenarnya Leao bisa ngumpan ke Ronaldo biar dapat hat-trick. Tapi tetap Leao yang nyikat, tetap Leao yang gol. Ronaldo gitu. Dia agak mundur ya untuk ya agak menjauh, dia nyari ruang, tapi Leao tetap narik ke tengah dan nendang dari tengah gitu. Ya itu salah satu bentuk kesetaraan gitu mungkin. Kalau misalkan dibandingkan dengan golnya Messi yang pertama di laga Argentina kemarin itu yang hat-trick ya? Enggak yang kemarin, gol yang kedua. Yang menang 2-0. Itu kalau dilihat kan emang bener-bener Lawan Swiss itu ya. Itu emang bener-bener ini Kelas, ya? gol buat Messi aja nih. Karena lupa siapa. Itu sebenarnya kan cuma dia bisa nge-shoot, tapi dia cuma ngelewatin bola di bawah kakinya dia gitu. Oh, yang akhirnya, dikolongin, di los gitu ya. Akhirnya Messi yang nendang dan gol. Kalau gol kedua emang bagus lah. Dia Emang usaha ini naluri penyerangnya, naluri mencetak golnya masih tinggi gitu. Terlepas dia gagal mencetak penalti di laga kemarin gitu. Jadi ya sebenarnya gue sih kayak mungkin narasi netizen atau mungkin beberapa media luar gitu yang ngomong kalau Portugal bakal jelek atau gimana gara-gara Ronaldo segala macem, terus dikritik, kayaknya enggak deh. Kayak mereka udah tahu gitu Ronaldo seperti apa, udah tahu masing-masing gitu. Cuma beda tampilan aja mungkin, kayak enggak seistimewa atau dilayani Messi pas di Argentina gitu. mungkin beberapa pemain seperti Thierry Henry yang memberi pendapatnya terhadap Ronaldo dan juga baru-baru ini Ibrahimovic ya yang memberi pendapatnya. Itu Bang Irfan melihat sendiri seperti apa? Kan kita ketahui seharusnya Ronaldo juga mendapat hal yang sedikit lebih istimewa karena Luis Figo juga bilang bahwa saat Ronaldo pertama kali muncul
dia begitu menghormati bintang-bintang yang ada di Portugal. Seperti apa Bang Irfan melihatnya? Jadi kalau untuk soliditas di tim sih, saya sepakat ya dengan omongannya legenda Portugal. Biar bagaimanapun Cristiano Ronaldo itu tetap harus dihormati di dalam tim gitu. Sumbangsinya buat timnas itu nggak main-main kan gitu. Tampil di 6 Piala Dunia berbeda dan mencetak gol berarti kan bukan pemain sembarangan seperti itu ya. Justru kalau menurut saya kritikan-kritikan yang kayak tadi Zlatan Ibrahimovic, kemudian legenda Prancis Thierry Henry mengkritik, buat saya sih itu bagus ya, obat gitu. Buat menggedor juga gitu timnas Portugal bahwa ya ini bener nih, jangan-jangan ada yang salah nih dengan tim kita nih gitu. Kan terbukti kan sudah dikritik, permainan jadi makin bagus gitu kan. Jadi ya itu menurut saya, mungkin kalau nggak dikritik malah so-so aja permainan mereka gitu. Nah kritik ini ibarat obat sih kalau menurut saya ya, untuk membangkitkan lagi soliditas tim supaya Portugal ini mainnya lebih bagus dan syukur-syukur bisa lebih jauh lagi entah ke final gitu ya, karena secara materi pemain kan bagus kan pemain-pemain di timnas Portugal ini. Cuman lagi-lagi saya masih dalam pandangan saya, masih dalam pemikiran saya adalah uji coba sesungguhnya itu nanti di laga ketiga ini, di grup ini gitu ya. Karena kalau Uzbekistan kalau menurut saya sih ya masih kayak laga persahabatan lah itu, masih lawannya belum sebanding gitu. Nantilah lawan Kolombia ini ya, kalau dia bisa lagi cetak gol berarti memang ketajamannya sudah pulih. Sudah pulih kembali ya. Kalau bicara soal striker gitu ya, sekarang kan sebenarnya nggak melulu soal cetak gol gitu. Pas imbang di laga pertama kan juga yang jelek sebenarnya bukan cuma Ronaldo gitu, tapi mungkin karena ada sosok Ronaldo jadinya orang tertujunya ke Ronaldo gitu. Padahal ada Bruno Fernandes yang main lebih jelek ketimbang Ronaldo gitu, apalagi dia pemain tengah, jadi salah satu jembatan antara dari lini belakang ke lini depan gitu. Dan itu hampir nggak ada yang ngomong bahkan kayak. Nah itu juga menurutku jadi salah satu penyebab kenapa Ronaldo main jelek. Gimana dia mau nyetak gol kalau nggak ada bola yang enak gitu, atau bola bisa sampai depan dengan gampang atau dengan ruang yang bagus gitu. Play bola yang Iya, jadi mengalir kalau ke depan misalkan ya. si Argentina main jelek gara-gara Messi jelek kan nggak bisa gitu kan. Portugal jelek gara-gara Ronaldo bapuk gitu, nggak bisa gitu. Padahal Bruno Fernandes segala macam mainnya jelek banget, yang bagus cuma si Mendy doang di sisi kiri pas laga pertama. Nah, semalam pas sama Uzbekistan semuanya fluid. Si Bruno Fernandes lebih aktif, dia bisa lebih fluid, maksudnya lebih bebas, lebih cair, nggak seperti laga awal gitu. Jadi memang sebenarnya sih agak terlalu dini ngejudge suatu permainan di leg atau di pertandingan pertama gitu. Ini masih panjang gitu. Tapi pertanyaan mungkin tadi Ferdi, maksudnya kritik itu bagus nggak sih itu buat tim Portugal secara keseluruhan ya, bukan cuma buat Ronaldo? Pasti kritik membangun ya, nggak ada kritik yang nggak membangun. Yang pejabat doang yang ngomong kritik, harus sopan. Semua kritik sih membangun, dan kayak Ronaldo mah udah biasa nggak sih dikritik. Terus mereka juga, Portugal ini udah topnya pemainnya tuh rata-rata tier 1 semua gitu. Jadi ya kita main aja gitu. Mungkin dengan materi pemain sekarang sejauh mana Portugal bisa ya melangkah di Piala Dunia 2026? Semifinal sih menurutku ya. Kalau ini tebak-tebakan aja ya. Harusnya semifinal ya. Lini belakang dia bagus, lini tengah ada Vitinha, depannya ada Bruno Fernandes, ada Ronaldo, ada Conceição, ada Leao yang kayak semalam bisa jadi pembeda. Walaupun jadi super sub ya, masuk langsung cetak gol. Dan juga golnya diapresiasi ya sama Zlatan Ibrahimovic. Yang kita ketahui bahwa Zlatan ini striker yang dengan tendangan yang luar biasa, tendangan kungfu. Prediksi ke semifinal dia. Padahal ada kemungkinan nanti ketemu sama Argentina di perempat final. Nah, berarti
kalau dia di lolos ke semifinal tapi di perempat final ketemu sama Argentina dulu, peluangnya berarti tetap Portugal nih menang. Ya itu baru 50-50. Karena menurutku gini, kalau misalkan Messi dimatiin, dipepet, dikawal 2 pemain kayaknya habis dah. Tapi kalau si Portugal, Ronaldo-nya dimatiin, Masih ada pemain lain. masih ada Joao Felix, masih ada Konsa, masih ada Mendy, masih ada Rafael Leao. Walaupun di Argentina ada Lautaro Martinez, ada si Julian Alvarez. Tapi balik lagi ke awal, kalau kayak Argentina itu terlalu mengistimewakan Messi gitu. Artinya matikan Messi, tim-tim yang mampu mematikan Messi berarti bisa lebih menguasai permainan nih, seperti itu ya. Walaupun kemarin dia bisa juara, sampai juara Piala Dunia gitu, tapi ya pasti tim lain juga belajar nggak sih? Ini kan dari 6 tim yang sudah dipastikan lolos 32 besar ya. Di sana ada tuan rumah Meksiko dan Amerika. Mungkin Nadif bisa mengelaborasikan penampilan kedua tim tuan rumah ini. Kenapa mereka bisa sapu bersih nih ya, di 2 laga mereka sapu bersih. Seperti apa permainan Amerika dan Meksiko ini? Nah kalau agak sanksi mungkin ke Amerika ya, karena Amerika tuan rumah dapat support banyak, jadi dia masih di atas angin gitu. Meksiko kan dia menang 2-0 ya. Lawannya Korea, Ceko sama Afrika gitu. Iya, Afrika 2-0, Korea 1-0 ya. Ya ini dia bisa nunjukin kalau dia tuh nggak diuntungkan sebagai tuan rumah bisa tampil di Piala Dunia gitu. Karena dia bisa sejauh ini mengoleksi 6 poin. Berarti kan emang dia kuat secara permainan kolektif. Terus si Kanada, kalau Kanada ini mungkin masih mencari ritmenya gitu ya. Belum. Masih ada peluang ya Kanada. Walaupun dia juga masih ada peluang, tapi dia masih punya ritme. Nah ini yang mungkin yang agak sanksi tuh karena si Amerika ini kok lolos ya. Karena menurutku secara Materi pemain. biasa aja. Hmm. Nggak ada yang wah banget itu. Tapi mungkin si Pochettino mungkin bisa ngeramu starting 11 ini, akhirnya bisa bersaing lawan Paraguay dan Turki gitu. Dan mengunci juara grup dengan cepat ya, seperti itu kan. Nah, coba lihat nanti sama Turki gitu, tim yang secara historis juga lebih kuat ketimbang AS. Tapi gimana nih, dia bakal nunjukin kualitasnya dia atau enggak gitu. Karena Turki kan juga butuh kemenangan biar setidaknya nyaman kan, posisi nyaman untuk bisa lolos kan. Apalagi dia 2 hasil buruk di 2 laga sebelumnya, jadi Turki juga pengen membuktiin kalau dia mampu gitu. Minimal dapat poin lah ya. Kedua tim nih, tuan rumah yang dengan cepat mendapat tiket ke 32 besar, Meksiko dan Amerika. Apa mungkin di Amerika dulu lah, apa yang paling mengesankan dari permainan Amerika? Nadif tadi bilang materi pemainnya biasa saja, tapi mereka dengan cepat mengunci posisi peringkat 1 32 besar. Ya kalau saya melihatnya itu ini sekaligus pembuktian gitu ya. Biasanya karena dia tuan rumah, terus dapat tiket otomatis lolos ke Piala Dunia, berarti ini hadiah nih, ternyata dia mau membuktikan enggak, saya memang layak tampil gitu. Mungkin itu juga motivasi dari para pemain Amerika Serikat, harus membuktikan diri bahwa mereka layak untuk tampil di panggung sebesar ini, sekaligus juga nggak pengen memalukan gitu ya di depan publik sendiri, ternyata malah jadi bulan-bulanan. Apalagi Amerika ini kan bukan, sepak bola ini kan bukan olahraga favorit mereka gitu kan. Jadi ini mungkin ditanamkan oleh para pelatih, kita harus tampil bagus nih di Piala Dunia ini. Sebisa mungkin ya lolos dari 32 besar mungkin targetnya ya. Jadi ya itu mungkin kenapa Amerika Serikat bisa tampil bagus di 2 laga terakhir ini. Karena mereka nggak ingin hanya sekadar pemanis di Piala Dunia ini, itu. Kemudian kalau Meksiko ya, Meksiko yang clean sheet ya, belum kebobolan ya. Selain dia memang punya tradisi bagus, dia juga tuan rumah,
Ya kalau menurut saya sih lebih karena memang punya tradisi sih Meksiko itu ya. Sepak bola adalah keseharian mereka ya, sama seperti Brazil mungkin ya. Dan langganan juga kan sering tampil ke Piala Dunia. Jadi ya itulah yang bikin mereka bisa, dua tim ini bisa melaju dengan cepat ke babak 32 besar. Kalau saya sih tertarik juga ya Amerika Serikat ini. Kalau bisa ya dia lolos ke 16 besar gitu. Sekaligus bikin publik mereka yang selama ini nggak antusias sama sepak bola, yang mereka tahu kan football itu bukan sepak bola kan. Mereka punya lebih soccer kalau sepak bola ya. Iya, jadi Football, bola yang pakai tangan itu ya. betul. Jadi ini bikin nanti tradisi sepak bola itu bisa meluas ke negara yang selama ini menganggap sepak bola ini olahraga kesekian gitu. Itu sih harapan saya ya. Bukan karena saya menjagokan, tapi saya mengharapkan Amerika Serikat kalau bisa ya lolos ke 16 besar gitu. Itu tanpa memungkiri Kanada juga bisa melangkah lebih jauh, Bang. Tapi nggak tahu ya kalau Kanada ya, kan karena memang Kanada kalau nggak salah baru 2 kali kan tampil di Piala Dunia gitu. Kalau bisa lolos ke babak berikutnya ya bagus juga, apalagi Kanada ini kan punya ikatan sama kita nih. Pelatih timnas kita kan pernah juga melatih Kanada ya, jadi ya mungkin siapa tahu ini kalau Hartman ngelihat tim yang pernah dia latih ini bagus, jadi dia semangat juga melatih timnas kita gitu kira-kira sih. 2 laga dengan 4 gol ya, masing-masing 2 gol. Mungkin jika Prancis nanti melangkah lebih jauh, kita mungkin bisa melihat Mbappe mungkin bisa mengejar golnya Messi ya. Perbandingan Messi dan Ronaldo mungkin sudah selesai. Jika kita lihat antara Mbappe dan Haaland, siapa yang mungkin bisa mencetak gol lebih banyak di Piala Dunia kali ini, Bang? Antara Haaland dan Mbappe mungkin. Mbappe ya lebih berpeluang ya, kalau secara materi tim kan tentu kualitasnya juga lebih bagus Prancis gitu kan, dan termasuk yang difavoritkan untuk jadi juara. Kalau sekarang masih babak dengan 48 tim, kalau dia mengalahkan terus kemudian sampai ke final dan dalam perjalanan menuju final satu aja dia mencetak gol kan, berarti perolehan pundi-pundi gol dia akan semakin bertambah. Kemudian bukan cuma di Piala Dunia ini nih, kalau menurut saya nih. Masih ada peluang selanjutnya ya? Iya, dia akan masih punya peluang selanjutnya. Dia masih muda, kalau misalkan 2030 dia tampil lagi, bahkan 2034 dia masih juga dipakai, ya Performanya masih terjaga ya? mungkin dia bisa di atas 20 gol gitu. Kalau sekarang saya lupa tuh berapa, 14 gol atau berapa gitu kan. Nah mungkin kan kalau dia bisa tampil di 2 edisi berikutnya, bukan nggak mungkin dia menjadi penyerang pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Kalau Nadir sendiri melihat Haaland seperti apa nih? Dengan materi pemain Norwegia, kita bandingkan dengan Prancis ini. Apakah Haaland, kita tahu kan Haaland memang benar-benar tajam ya. Setiap ada kesempatan untuk mencetak gol, kita pasti bisa melihat dia, gol itu pasti tercipta. Nah, seperti apa melihat perbandingan kedua tim ini, Prancis dan Norwegia? Ya mungkin secara kekuatan kolektif Norwegia nggak lebih unggul ketimbang Prancis gitu, tapi Haaland tuh lebih, kalau secara pribadi sih untuk goal getter, walaupun dia bukan goal getter ya, bukan nomor 9 murni, tapi lebih insting golnya lebih bagus Haaland gitu. Dia gol ajaibnya tuh lebih banyak ketimbang si Mbappe gitu. Kalau di klub juga bisa dilihat Mbappe tuh sangat membutuhkan bola-bola yang enak gitu, sedangkan Haaland semua bola di kotak penalti di depan gawang, kalau dia dapat dia sikat biar bikin gol gitu. Beda sama si Mbappe. Kalau saya pribadi sih lebih condong ke Haaland, tapi apakah dia bisa mengejar rekor-rekor itu ya, kalau dilihat secara Norway gitu ya, semoga sih bisa gitu ya, semoga gitu. Ada rasa optimisme ya? Semoga bisa, karena ya kalau dibandingin sama Prancis, sama negara lain kan beda lah ya, secara kualitas starting 11-nya atau line up-nya. Tapi ya, jadi kan Mbappe masih muda gitu ya. Kalau nggak salah rekornya udah lumayan gitu. Ada kemungkinan juga dia bakal menyalip
menyalip golnya si Messi gitu. Masih muda segala macam. Terus kalau soal top skor juga kayaknya si Mbappe juga masih punya kesempatan besar gitu. Disokong dengan tim yang begitu kuat gitu. Ada Olise yang bisa selalu ngumpan segala macam. Dembele juga. Kemudian kan Prancis juga salah satu tim yang dijagokan juara di edisi kali ini gitu. Seenggaknya bisa final lah. Nah, makanya mungkin ada kesempatan yang sangat besar bagi si Mbappe buat bisa. Mbappe Bang, kalau di klub ya, dia tidak setajam dengan di timnas ya. Itu apa Bang faktornya mungkin? Bang Irfan bisa melihat. Kalau tadi Nadi bilang Haaland itu kita lihat di klub ataupun di negara dia sama-sama top tier ya. Sama-sama emang terengginas. Kalau Mbappe di timnas itu menurut saya dia merasa itu udah jadi rumahnya gitu kan. Dan sesama pemain Prancis itu udah nyetel gitu. Tahu maunya Mbappe itu apa gitu. Sementara di Madrid ini kan beda cerita lagi gitu. Di situ Los Galacticos, klub bertabur bintang. Kemudian ya mungkin belum ada pemain yang bisa menyuplai bola dengan umpan-umpan yang memanjakan Mbappe. Jadi itu yang bikin ketajamannya Mbappe di Madrid ini belum bisa menyamai dengan ketajaman dia di tim ayam jantan Prancis gitu. Itu sih kalau menurut analisis saya ya, karena di klub sama di timnas tuh perbedaannya mencolok gitu. Fer, nih sebelum kita nutup nih kartu kuning kita nih, gue juga pengen tahu dong, kan lu dari tadi nanyain kita semua nih, opini lu sendiri soal Piala Dunia gimana nih? Menarik apa enggak sih? Kalau euforianya mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Yang lebih wah gitu dengan tuan rumah yang memang lebih siap dari segi apapun ya. Yang kita ketahui bahwa kemarin di Amerika banyak penjagalan ya, banyak supporter yang tidak bisa masuk, wasit yang tidak bisa masuk juga dicegal kan, visanya tidak dapat kan, tidak keluar. Ya kalau untuk tuan rumah mungkin tidak terlalu ini ya, maksudnya saya memberi pandangan yang kurang untuk tuan rumah, kesiapan tuan rumah. Tapi kalau untuk tim-tim yang berlaga dengan total tim 48 tim yang berlaga, itu sungguh-sungguh hal yang berbeda. Kemungkinan tim-tim yang belum pernah masuk Piala Dunia, tapi mereka berkesempatan untuk bisa tampil di Piala Dunia. Kedepannya ya mungkin Indonesia juga punya peluang. Itu udah pasti tuh harapan kita tuh. Dengan menambah performa yang berbeda gitu. Artinya kalau dari sisi penyelenggaraan tuan rumahnya kurang wah gitu. Tapi kalau lihat tim-tim yang lolos nih sekarang, apalagi udah 6 tim ya. Ada kejutan seperti Tanjung Verde itu. Tanjung Hijau kalau bahasa Indonesia. Ya, Tanjung Hijau gitu ya. Jadi ada tim-tim yang memang sebelumnya kita belum pernah melihat tampil di panggung megah ini, tapi di Piala Dunia kali ini kita bisa melihat performa mereka yang memang di luar ekspektasi banyak orang gitu. Oke deh. Menarik nih memang kalau udah pengamat internasional yang ngomong. Seru ya, memang berbicara Piala Dunia itu tidak ada habis ya. Baik diskusi di podcast ini di Kartu Kuning, mungkin bisa nanti di warung kopi ya, sambil ngopi gitu. Betul. Ya, mungkin kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Tetap nonton terus podcast Kartu Kuning. Oke, thank you. Thank you.